Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada poin 8.2.2 yaitu ideal Rankine cycle. Di mana jika ngomong ideal pasti dia akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar daripada aktual. Kenapa kok dia disebut ideal? Karena yang pertama kita mengasumsikan bahwa heat transfer dari sistem ke dalam lingkungan itu tidak ada atau adiabatis. Dan yang paling penting adalah turbin dan pompa beroperasi secara isentropik. Makanya kita sebut sebagai ideal ini. Turbin dan pompa ini beroperasi secara isentropik. Nah, di sini dalam sistem pembangkit tenaga uap ada minimal 4 proses. Yang proses pertama yaitu 1, 2 terjadi di turbin yaitu isentropic expansion. Fluida kerja melalui turbin dari titik 1 adalah saturated vapor menuju ke tekanan kondensor. Tapi biasanya untuk titik 1 aksen ini berarti kondisinya adalah superheated. Jadi titik 1 ke 2 itu ekspansi isentropik sehingga S1 sama dengan S2. Sama dengan titik 1 aksen ke titik 2 aksen, ini juga ekspansi isentropik, cuman di sini yang berbeda adalah titik satunya. Titik satunya ini awalnya adalah saturated vapor, yang di titik 1 aksen ini adalah superheated. Jadi ekspansi isentropik dari yang ada di turbin. Kemudian proses 2-3 yaitu proses pelepasan panas, yaitu heat transfer dari fluida kerja ke lingkungan. Di sini terjadi secara tekanan konstan. Jadi tekanan 2 dan 3 itu adalah sama. Kemudian dari gambar ini untuk temperaturnya juga sama, tapi dia akan mengalami perubahan zat atau fasenya akan berubah dari cair ataupun campuran dari uap ataupun campuran ke liquid. Jadi proses ini adalah kalor laten. Jadi temperaturnya tidak berubah, namun yang berubah adalah fasenya. Kemudian proses dari 3 ke 4 yaitu kompresi isentropik yang terjadi di dalam pompa. Jadi fluida kerja dari saturated liquid dipompakan menuju tekanan kondensor yang beroperasi secara isentropik sehingga S3 sama dengan S4. Kemudian proses 4 ke 1 yaitu proses pemasukan panas secara tekanan konstan. Jadi dari 4 ke 1 itu adalah tekanan konstan. Nah, kemudian dari 4 ke A ini terjadi proses pemasukan panas secara sensibel, terjadi kenaikan temperatur. Nah, dari A ke 1 ini terjadi pemasukan panas secara laten. Tidak ada kenaikan temperatur, cuman terjadi perubahan fase. Nah, ini adalah proses di pembangkit listrik tenaga uap yang ideal. Ada 4 proses. Nah, kemudian di sini untuk daya pompa ideal ini didekati dengan volume spesifik di titik 3, di mana titik 3 ini adalah titik masuknya pompa, fluida kerja masuk pompa, dikali dengan tekanan output atau titik 4 dikurangi tekanan input. Ini yang kita gunakan untuk mendapatkan daya pompa. Jadi karena pompanya beroperasi secara isentropik, maka kita bisa menggunakan, kita dekati dengan persamaan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.